Oke, selamat datang kembali di kelas pemrograman berbasis objek. Kita akan memasuki materi terakhir kita di tahun ini. Materi terakhir yaitu polymorphism. Jadi ini materi dasar untuk Dart, sedangkan Flutter-nya sudah kita selesaikan kemarin. Nah, untuk latihan Flutter-nya bisa lihat di aplikasi kalkulator. Sekarang kan kita memasuki untuk pengetahuan dasar tentang Dart. Saya review materi yang dulu. Untuk polymorphism yang penting itu yang pertama adalah kelas dan objek, yaitu harus dipegang dengan baik. Yang kedua adalah inheritance. Kemudian yang berikutnya adalah kelas abstrak dan interface. Yang terakhir adalah polymorphism. Polymorphism saya kasih materi pertamanya, apa itu polymorphism. Materinya bisa Anda lihat di e-learning ya. Oke, kata polymorphism berasal dari dua kata Yunani, poly dan morph. Kalau Anda mengenal ada namanya perubahan, mungkin di SMP mungkin pernah belajar biologi, ada namanya metamorfosis. Metamorfosis itu kayak dari perkembangan kupu-kupu dari ulat, kemudian dari telur ulat menjadi kepompong, kemudian menjadi akhirnya dari jadi kupu-kupu. Itu disebut sebagai metamorfosis. Morph itu artinya bentuk, meta banyak bentuk. Nah, dalam hal pemrograman, khususnya pemrograman berbasis objek, ada istilah yang namanya polymorph. Poly itu banyak, morph itu bentuk. Jadi banyak bentuk. Nah, artinya apa? Bahwa polymorphism berarti suatu objek memiliki bentuk yang berbeda. Dan setiap bentuk yang berbeda melakukan tindakan yang sama dalam banyak atau cara yang berbeda. Bentar, kita baca lagi. Suatu objek memiliki bentuk yang berbeda dan setiap bentuk yang berbeda melakukan tindakan tugas yang sama dalam banyak dan cara yang berbeda. Agak susah memahaminya. Oke, saya akan jelaskan ada di sini. Kita baca lebih lanjut. Polymorphism umumnya digunakan untuk mencapai mekanisme pewarisan. Jadi polymorphism ini sangat terkait dengan inheritance atau extends. Dan di sana juga ada abstrak dan interface ya. Dua-duanya merupakan bentuk-bentuk khusus dari inheritance. Mari kita lihat polymorphism dari sebuah keadaan nyata. Misalkan ada seseorang, Budi, satu orang yang sama. Misalkan ada namanya Budi, dapat berbicara dalam 3 bahasa, yaitu Inggris, Indonesia, dan Jawa. Misalkan saya bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Indonesia, dan bisa bahasa Jawa. Sekarang Budi akan berbicara menggunakan bahasa Jawa kalau yang dia hadapi adalah orang Jawa. Nanti kalau ternyata yang dia hadapi adalah orang Inggris, maka dia akan berbicara bahasa Inggris. Begitu pula juga dengan yang dia ajak bicara ngomong dengan bahasa Indonesia. Jadi berdasarkan siapa yang dia hadapi, dia bisa merubah bentuknya. Ya, artinya merubah behavior atau perilakunya. Jadi itu juga dalam sebuah program. Ketika kita membuat sebuah program, kadang-kadang program itu tidak tahu dia akan berhadapan dengan akan diberi input apa atau akan berhadapan, contoh ya, misalnya Microsoft Word tidak mungkin dia ketika Anda ngeprint, dia tidak tahu dia akan dicolokin atau dihubungkan dengan printer apa, Epson atau Canon atau HP. Dia nggak tahu, padahal masing-masing mesin itu mempunyai teknik yang berbeda cara ngeprintnya. Begitu juga dia nggak tahu caranya nanti ada laser kah, ada printer besar. Nah, seperti itu. Nah, dalam polymorphism, dengan pemrograman polymorphism, program yang kita buat, aplikasi yang kita buat,
kita tidak perlu melist sebuah device yang akan kita koneksikan, tapi kita bisa membuat bahwa dia bisa menyesuaikan dengan yang dia hadapi. Sama seperti yang kasus Budi tadi, kalau dia dihubungkan dengan bahasa orang Jawa, dia langsung bisa mengenali dan ngomong dengan bahasa Jawa. Begitu juga kalau itu orang Inggris, maka dia akan ganti bahasa. Jadi itu adalah contoh ataupun analogi apa itu polymorphism. Jadi program kita bisa mengadaptasi ya fungsi yang sama, misalkan fungsi yang sama akan berperilaku yang berbeda sesuai dengan apa yang dia input, sesuai dengan inputnya, ya. Atau kadang-kadang fungsi yang sama bisa berperilaku berbeda. Kalau tadi ya misalkan kalau inputnya berbeda, fungsi yang sama bisa melakukan hal yang berbeda. Fungsi yang sama misalnya speak. Kalau yang datang Jawa, dia ngomong Jawa. Kalau Inggris, Inggris. Jadi satu fungsi yang sama bisa berperilaku yang berbeda kalau berdasarkan input. Tapi bisa juga berarti bahwa fungsi yang banyak tapi berperilaku yang sama. Oke, itu akan lebih rumit untuk dijelaskan. Jadi yang pahami yang pertama adalah seperti Budi tadi. Nah, bagaimana dalam program? Saya langsung contoh aja. Saya tidak perlu membuka langsung ke bagian akhir. Oke, di sini. Perhatikan kode ini. Ada kelas namanya shape. Ya, shape itu bidang datar. Perlu diketahui, kalau dalam matematika ada bidang datar itu terdiri atas segitiga, kemudian lingkaran, kemudian persegi panjang, kemudian ada square atau apa namanya bujur sangkar. Dan itu sub dari bidang datar. Dalam hal ini contoh misalnya class shape. Dia mempunyai fungsi yang namanya draw shape. Yang kalau dijalankan akan mengeluarkan print circle shape. Nah, lihat di mainnya. Shift T sama dengan new triangle. Nah, ini adalah contoh polymorphism. Karena contoh ini class triangle segitiga, atau ya saya ganti ya dengan bahasa Indonesia, kelas bidang datar, draw shape, ini saya ganti dengan bidang datar, bidang datar. Oke, draw shape ya, misalkan gambar bidang. Oke, print menggambar bidang datar, misalkan itu. Kelas triangle ini saya ganti dengan segitiga, extend bidang datar. Oke, paham ya. Kemudian kelas square ini adalah bujur sangkar, extend bidang datar. Dan kelas hexagon, oke, hexagon itu banyak sisi ya, extend bidang datar juga. Nah, sekarang ini kita belum jalankan. Ini sudah masuk materi polymorphism. Kalau materi yang sudah kita pelajari adalah misalkan gini. Kita buat objek kelas segitiga. Gimana caranya? Oke. Segitiga S3. Untuk segitiga itu saya kasih nama segitiga 1 ya. 1 sama dengan new
segitiga. Oke. 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 Jadi segitiga segitiga satu sebenarnya segitiga, atau bentuk lain yang bisa ditulis dengan segitiga dua sama dengan segitiga. Oke, ini bisa dikutip sebagai var. Oke. Oke, coba kita jalankan. Jadi bentuk yang sama, saya membuat dua objek, segitiga satu dan segitiga dua. Caranya membuat objek ada dua macam, seperti ini. Jadi nama variabelnya tipenya apa, kita pakai segitiga. Ini nama variabelnya. Kalau yang ini bentuk umum, kita tidak menyebutkan spesifik. Coba kita kalau mau ngeprint adalah segitiga 31 titik print, kita gambar bidang. Oke, gambar bidang. Kalau dijalankan apa keluarnya? Segitiga 2 titik gambar bidang. Oke, kalau dijalankan kira-kira apa keluarnya? Dan oke, menggambar bidang datar. Kelebihan menggambar. Oke, karena waktu extend dia akan menurunkan fungsi dari atasnya. Kemudian kita buat kelas bujur sangkar. Bujur sangkar, atau saya pakai var ya, var bujur sangkar 1 sama dengan new bujur sangkar. Oke, ini bujur sangkar ya. Kemudian saya buat dua lagi, var bujur sangkar 2 sama dengan new bujur sangkar. Oke. Nah, sekarang kita coba. Oke. Nah, sekarang kita mencoba menerapkan polymorphism. Apa itu polymorphism? Nah, misalkan ini, kita tahu bahwa bujur sangkar ini extend bidang datar. Kalau biasanya kita menulisnya itu adalah segitiga new segitiga. Kita tahu tipe ini adalah bujur sangkar, tapi kita bisa berikan ke kelas yang lain, misalkan kelas bidang datar, bidang datar 1 sama dengan bujur sangkar 1. Oke, ini kita bisa lakukan ya. Bujur sangkar is not a class ini. Oke, jadi ini bidang datar 1 sama dengan bujur sangkar 1. Jadi kelas ini yang namanya upcasting. Jadi bujur sangkar itu anaknya bisa dikonvert ke bapaknya. Ya, bisa diberikan nilai. Kita coba print ya. Bidang datar 1 sama dengan itu sama dengan titik gambar bidang. Oke, kita coba jalankan.
Oke, semuanya akan menampilkan hal yang sama, tapi coba kita ganti fungsinya bujur sangkar. Saya akan override. Bujur sangkar. Oke, saya harus tambahkan override. Oke. Yang bujur sangkar kita buatkan fungsi khusus menggambar bujur sangkar, ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau dijalankan, kira-kira yang dikeluarkan apa? Bidang datar satu ini tipenya bidang datar, tapi dia dikasih nilai bujur sangkar. Ya, kita dijalankan. Oke, yang terakhir menggambar bujur sangkar. Jadi uh, sebuah objek, ya, bisa di misalkan ini, karena sebelumnya ya sebuah kelas hanya bisa diberi nilai sama dengan kelasnya. Misalkan segitiga harus diberi nilai dengan kelas yang sama. Tapi kalau di sini dengan polymorphism Anda bisa memberi ke di-convert ke kelas lain. Dalam hal ini misalnya ini bujur sangkar 1 ini tipenya bujur sangkar. Tapi dia bisa di-convert ke kelas lain. Ya, asal dengan syarat bahwa bisa di-convert dua cara, yaitu upcasting ataupun downcasting. Upcasting itu artinya subclass di-convert ke superclass. Ya, itu bisa. Nah, kalau itu dan itu yang praktek yang terjadi umumnya, itu upcasting. Nah, kalau kebalikannya superclass menjadi subclass agak jarang dan berisiko, ya. Jadi itu namanya polymorphism. Jadi dia bisa, contoh lagi saya misalkan di sini bujur sangkar ini saya ganti misalkan nih Ctrl C, ini segitiga saya buatkan sendiri, Ctrl V, segitiga. Kemudian yang hexagon juga saya buatkan sendiri, hexagon. Oke. Jadi hexagonnya belum dibuat objeknya. Hexagon 1 sama dengan new hexagon. Oke, kalau saya print di sini hexagon 1 titik gambar bidang. Kalau bidang datar tadi, oke, coba dijalankan. Oke, ini sudah. Nah, bentuk yang umum nanti kita lihat. Misalkan saya buat array, ya, list bidang datar, list bidang datar, list bidang datar sama dengan array. Saya kasih nama objek-objeknya, dimasukin semua, segitiga
bujur sangkar 1, bidang datar 1, heksagon 1. Ya, kemudian saya coba print. List bidang data titik for each oke. Oke, dalamnya saya kasih for each ataupun data titik gambar bidang. Jadi kita looping ya, itu semuanya. Oh, ini perlu tutup nih, tutupnya mana? Kebiasaan pakai ini, tutupnya langsung mantap. Oke, kita hilangkan. Oke, ini coba yang lain saya tutup. Print. Saya jalankan. Oke, Anda lihat bahwa hanya dengan menggunakan for ya, kita masukkan ini full screen ya. Oke, cukup dengan ini ya. Saya menggunakan list bidang datar. Jadi array ini isinya adalah biasanya hanya bisa diisi satu tipe. Kalau tipenya lain, dia kan nggak akan bisa. Nah, dalam hal ini list bidang saya isi segitiga, bujur sangkar, heksagon, circle, dan segala macam. Asalkan dia extend bidang datar. Nah, ketika diminta untuk ngeprint gambar, dia bisa menyesuaikan. Kalau itu segitiga, ya segitiga yang diprint. Seperti itu. Jadi polymorphism itu mencakup beberapa hal, yaitu yang pertama seperti overriding. Contoh polymorphism itu apa? Overriding itu kalau Anda ingat bahwa ketika sebuah kelas sebenarnya segitiga ini sudah punya kalau ketika extend bidang datar sudah punya perilaku gambar bidang. Jadi dia akan, tapi kalau kita punya versi sendiri, kita bisa override. Saya tidak memakai kelas fungsi yang dimiliki oleh parent. Nah, jadi nama yang sama bisa berperilaku yang berbeda. Itu namanya polymorphism. Bentuk polymorphism yang berikutnya adalah upcasting. Upcasting di mana sebuah kelas tipe berbeda bisa dikonvert menjadi kelas lain. Biasanya dari subclass ke superclass. Contohnya di sini misalkan adalah bidang datar, ini tipenya bidang datar, diberi nilai tipe lain yaitu bujur sangkar. Ya, itu adalah contoh polymorphism.
Oke, itu saya harap bisa dipahami untuk uh, uh, secara praktek apa itu polymorphism. Untuk sementara belum kelihatan efeknya, tapi saya yakin kalau Anda terus-menerus program, apalagi mengerjakan sebuah proyek, maka Anda akan pasti akan mengalami kasus atau membutuhkan uh, apa namanya, membutuhkan uh, konsep polymorphism ini. Contoh misalnya kalau Anda uh, membuat program yang misalnya print, uh, Anda akan berhadapan dengan printer yang berbagai macam, dia langsung bisa menyesuaikan. Itu contoh ya. Uh, Seperti itu. Sekarang kita balik ke teori. Oke. Oke, kembali. Oke, ini ada upcasting, ada downcasting. Oke, polymorphism dalam Java ada dua, yang static, ada namanya overloading. Kalau di Java ada yang namanya overloading lagi satu, yaitu sebuah fungsi dengan nama yang sama, tapi bisa berperilaku yang berbeda. Ya, tapi di Dart tidak ada. Di Stanji, jadi saya tidak bahas. Tapi suatu saat kalau Anda mengenal overloading, yaitu Anda bisa membuat nama fungsi yang sama, tapi dia bisa berperilaku yang berbeda. Ya, oke. Oke, upcasting seperti tadi, kelas sub, ya misalnya, kelas shape, ini tipenya shape, diberi triangle, itu namanya upcasting. Oke, seperti itu. Jadi nanti lebih lanjut kita akan banyak latihan. Silahkan dicoba. Materi polymorphism adalah materi terakhir untuk teori di pemrograman berbasis objek. Selanjutnya kita tinggal latihan dan persiapan ujian akhir di bulan Februari. Oke. Demikian kelas dari saya. Untuk teori sudah selesai, tinggal kita latihan untuk persiapan ujian di bulan Februari. Jadi silahkan untuk belajar dan latihan sebanyak mungkin. Oke, itu dari saya. Terima kasih.